menjagaku. Ku tahu kau selalu setia. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus Tuhan kita. Kita bertemu lagi dalam saat teduh. Sebelum kita masuk di dalam saat teduh, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat saat teduh. Tuhan Yesus, kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, saat teduh dengan judul Iman dan Tanggung Jawab. Saya ambil di dalam Nehemia 4 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Peristiwa ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan terjadi ketika Nehemia itu diutus pulang ke Yerusalem. Karena Nehemia itu memiliki beban untuk memperbaiki tembok Yerusalem yang sudah runtuh, tembok Yerusalem yang sudah rusak. Dan Nehemia ini merasa terbebani sekali, sampai dia menangis, dia merasa sedih, dan raja melihat raut muka dari Nehemia ini sehingga raja memberi peluang untuk Nehemia pulang ke Yerusalem. Dan ayat ini saudaraku yang kasih di dalam Tuhan adalah satu kewaspadaan kepada orang-orang yang menentang pembangunan tembok Yerusalem. Karena ketika proyek pembangunan Yerusalem diadakan itu ada musuh, ada yang tidak suka kepada Nehemia bersama rekan-rekannya karena tembok itu akan diperbaiki, tembok itu akan dibangun kembali. Mereka tidak suka. Dan ayat ini mengatakan yang pertama, tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Saat ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya akan mengungkapkan dua hal saja, yaitu tetapi kami berdoa kepada Allah kami, dan yang kedua, dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Sekarang yang pertama, tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Sekali lagi saya katakan ayat ini adalah adanya kewaspadaan kepada orang-orang yang menentang pembangunan tembok Yerusalem. Nehemia dan rekan-rekannya yang dilakukan adalah berdoa. Kepercayaan yang Tuhan beri kepada Nehemia dilakukan secara sungguh-sungguh saudara. Dengan teliti dan hati-hati saat mengerjakan proyek pembangunan itu. Salah satu hal yang indah dan yang membuat senang hati Tuhan adalah Nehemia berdoa. Ketika Nehemia berdoa itu berarti dia selalu connect kepada Tuhan. Dia selalu terhubung kepada Tuhan. Dia selalu mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan agar campur tangan. Karena Nehemia itu selalu merasa butuh Tuhan. Nehemia menghendaki ada satu kerjasama dengan Tuhan. Karena dia merasa tidak mampu. Nehemia memiliki kerendahan hati saudara. Sehingga dia selalu butuh Tuhan. Setiap langkah, setiap apa yang akan dikerjakannya, dia selalu connect dengan Tuhan. Lewat doanya, dia bersama rekan-rekannya. Dan Nehemia serta rekan-rekannya itu selalu duduk di bawah kaki Tuhan. Selalu minta pertolongan, selalu minta perlindungan yang daripada Tuhan. Mereka selalu mengundang Tuhan untuk selalu hadir, ikut campur dalam proyek pembangunan tembok Yerusalem itu saudara. Nah ini yang boleh menjadi pelajaran buat hidup kita saudara.
Apakah kita sedang membangun tembok kehidupan kita? Tentu tidak luput dari para musuh, saudara. Seperti Nehemia dan rekan-rekannya, itu ada musuh yang akan menghalangi. Ada tantangan di dalam proyek pembangunan tembok Yerusalem itu. Ketika kita membangun tembok kehidupan kita, tentu ada iblis yang mau meruntuhkan tembok kehidupan kita. Sehingga kita harus waspada, sehingga kita harus berjaga-jaga. Lewat berdoalah saudara, kita bisa menjaga tembok kehidupan kita. Haleluya saudara. Dalam situasi dan dalam keadaan apapun saudara, tetaplah berdoa. Seperti Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan, tetaplah berdoa. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Ketika kita berdoa saudara, bukan hanya ketika bermasalah saja, tetapi ketika kita tidak ada masalah, biarlah kita tetap berjaga-jaga di dalam doa. Sehingga Tuhan Yesus pernah menasehati muridnya, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Inilah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran buat hidup kita. Ketika kita mau membangun tembok kehidupan kita, biarlah kita mau berjaga-jaga lewat doa kita. Seperti Nehemia dan rekan-rekannya. Dan yang kedua, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melihat kembali di ayat tadi, di Nehemia 4 ayat yang ke-9. Dikatakan, dan mengadakan penjagaan siang dan malam karena sikap mereka. Mereka mengadakan penjagaan siang dan malam. Siang dan malam mereka selalu berjaga-jaga. Berarti di dalam kondisi kesiapsiagaan. Penjagaan di sini adalah kesiagaan, saudara. Mereka melakukan kesiagaan itu siang dan malam. Hal ini dilakukan karena ada upaya dari para musuh. Para musuh itu semakin gencar saudara, mereka semakin terbuka. Yang awalnya itu hanya dengan sebuah ejekan yang bertujuannya untuk melemahkan tujuan mereka, yaitu tujuan membangun tembok Yerusalem. Hanya sebuah ejekan saja, kalimat-kalimat ejekan itu ya, yang selalu mereka dengar ya. Dan dilanjutkan bukan ejekan saja saudara, tetapi ada ancaman, dan ancaman ini yang dapat mengacaukan. Kemudian tindakan sabotase. Tetapi yang dikerjakan Nehemia dan rekan-rekannya, mereka tetap bekerja. Kuncinya adalah kehidupan doa mereka. Sekali lagi saya katakan, kuncinya adalah kehidupan doa mereka. Dan Nehemia ini sadar upaya musuh untuk menggagalkan pekerjaan itu adalah sebuah teror rohani. Di dalam hidup kita pun juga ada saudara teror rohani. Dan sebagai senjata utamanya mereka adalah berdoa. Kita juga harus memiliki senjatanya, yaitu berdoa. Selain itu, mereka juga berjaga-jaga siang dan malam untuk kesiagaan dalam perlawanan kepada para musuh. Tentunya saudara, ketika perlawanan itu kita tidak dengan tangan kosong saja saudara. Mereka juga membawa senjata, membawa perlengkapan senjata. Mereka tidak boleh lengah tetapi tetap semangat ya. 2 Korintus 10 ayat 4 firman Tuhan katakan, karena senjata kami dalam peperangan, dalam perjuangan, gunakanlah senjata duniawi. Bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng ya. Kuasa senjata, kuasa Allah saudara. Inilah yang harus kita kenakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Nehemia dalam proyek pembangunan Yerusalem itu tidak lain adalah tembok kehidupan kita.
apakah kita sedang membangunnya saudara? Kita perlu penjagaan saudara dalam doa dan kesiagaan, karena tembok kehidupan kita itu bisa runtuh ya. Jadi harus dijaga, harus diperbaiki. Ketika ada hal-hal yang rusak harus diperbaiki. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini doa dan kesiagaan ini merupakan perpaduan ya saudara, merupakan perpaduan yang hebat sekali. Doa dan kesiagaan, yaitu perpaduan antara iman dan tanggung jawab. Kalau tadi saya memberi judul iman dan tanggung jawab, inilah saudara, iman dan pertanggungjawaban itu harus berpaduan, harus bersama-sama. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, renungan ini biarlah boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman dan tanggung jawab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan firman-Mu ya Tuhan, yang boleh mengingatkan bagi kami, biarlah kami memiliki iman dan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus perlindungan dan penjagaan-Mu ya Tuhan bagi kehidupan kami. Ketika kami membangun tembok kehidupan ya Tuhan, ataupun memperbaiki kehidupan kami, biarlah Tuhan Kau tetap campur tangan di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa, mungkin ada jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit ataupun masalah. Biarlah Tuhan Kau campur tangan di dalamnya Tuhan. Ketika datang penyakit, biarlah Tuhan Yesus Engkau menjamah, Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, dan kami mohon ya Tuhan firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.